Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Berjumpa lagi dengan saya Surono dalam program fasilitasi peta okupasi Green Job dalam kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Topik pertama adalah mempromosikan peta okupasi Green Job pada dunia industri dan dunia kerja. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe. Untuk yang belum, like and share. Peta okupasi ini dikembangkan kerjasama Bappenas dan pemerintah Jerman melalui GIZ. Agenda kita kali ini dalam membahas unit kompetensi mempromosikan peta okupasi Green Job pada dunia industri dan dunia usaha adalah yang pertama adalah mengenai TU atau tujuan instruksional umum. Langkah-langkah promosi peta okupasi yakni merupakan implementasi dari elemen-elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerja yakni pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk melaksanakan tugas peran kerja okupasi. Kemudian yang ketiga adalah dimensi kompetensi, yakni panduan ukuran yang mengidentifikasi keterampilan dan pengetahuan apa yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dari unit kompetensi tertentu sesuai konteks kerja, tempat kerja. Kemudian kita latihan, yakni membantu peserta pelatihan mengembangkan keterampilan, pemahaman, dan kompetensi yang relevan dengan topik atau mata pelajaran yang dipelajari. TIU secara umum atau tujuan instruksional umum secara umum dalam pelatihan fasilitator penerapan peta okupasi dalam kerangka kualifikasi pada latihan dan sertifikasi adalah peserta mampu berperan sebagai fasilitator penerapan peta okupasi Green Job pada lembaga pelatihan dan sertifikasi profesi sesuai konteks dalam 5 dimensi kompetensi. Sedangkan topik bahasan kali ini merupakan bagian dari pelatihan di atas, yakni mempromosikan peta okupasi. Sehingga tujuan pembelajaran pelatihan ini sebagai TIU subordinat adalah peserta mampu mempromosikan peta okupasi Green Job dalam kerangka kualifikasi sesuai konteks dalam 5 dimensi kompetensi. Sedangkan tujuan instruksional khusus mencakup yang pertama adalah peserta mampu menentukan pendekatan asesmen, pendekatan promosi. Yang kedua, TIK, tujuan instruktur khusus kedua, peserta mampu mengembangkan strategi promosi. Yang ketiga, peserta mampu mempromosikan peta okupasi Green Job. Dan yang keempat, peserta mampu melakukan monitoring dan evaluasi promosi. Baik, sebelum kita mulai mempromosikan peta okupasi Green Job, mari kita memulai memahami apa itu Green Job dengan menjawab pertanyaan awal 5W1H. Yang pertama adalah what, apa itu? Ini merupakan Green Job ini merupakan pekerjaan yang berkontribusi untuk melestarikan atau memulihkan lingkungan dan mempromosikan pekerjaan yang layak melalui satu atau lebih mekanisme berikut. Memiliki tugas-tugas khusus atau task, kemudian membutuhkan keterampilan khusus atau skill, menerapkan proses ramah lingkungan atau proses, dan atau menghasilkan keluaran atau produk atau jasa ramah lingkungan ini sebagai output. Kemudian why, kenapa? Ini penting. Ini adalah untuk keberlanjutan lingkungan, pemulihan ekonomi, dan inovasi teknologi. Kapan ini dibutuhkan? Jawabannya sekarang. Investasi dalam energi terbarukan, efisiensi energi, transportasi berlanjutan, dan sektor-sektor lain yang mempromosikan praktik yang ramah lingkungan. Kemudian di mana atau where? Pada sektor energi terbarukan, efisiensi energi, transportasi berkelanjutan, pengolahan limbah dan daur ulang, pertanian berkelanjutan, konservasi lingkungan dan ekosistem, desain arsitektur dan konstruksi berkelanjutan, penelitian dan inovasi, lintas sektor, dan lain-lain. Kemudian siapa yang dapat menjadi
green job ini, yang pertama adalah para pekerja atau tenaga kerja, organisasi masyarakat, perusahaan dan industri, dan juga pemerintah. Kemudian how untuk mencapai green job ini bisa melalui pendidikan dan pelatihan, kegiatan investasi, menerapkan kebijakan hijau dan juga riset dan inovasi. Baik, Ibu Bapak sekalian, berikut adalah 2 buku peta okupasi, yaitu peta okupasi nasional, Green Job dalam kerangka kualifikasi nasional. Baik, berikut adalah daftar isi dari peta okupasi ini, yakni ada kata pengantar, kemudian lembar pengesahan, pendahuluan, latar belakang, mengapa okupasi penting, kemudian manfaat peta okupasi nasional di bidang green job ini, kemudian metode, kerangka kualifikasi, peta okupasinya, kemudian status okupasi dan ketersediaan standar kompetensi, definisi green jobs, strategi pengembangan dan penerapan peta okupasi, dan tindak lanjut. Kemudian terdapat lampiran yang mencakupi okupasi-okupasi green job beserta deskripsinya. Peta okupasi ini juga mendapatkan pengesahan dari Bappenas, Kemnaker RI, BNSP, Kadin, dan juga GIZ, seperti terlihat pada gambar ini. Ibu, Bapak sekalian, pekerjaan hijau ini dapat membantu meningkatkan efisiensi energi dan bahan baku, membatasi emisi gas rumah kaca, meminimalkan limbah dan polusi, melindungi dan memulihkan ekosistem, dan mendukung adaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Dengan pemetaan okupasi green job ini akan memberikan manfaat langsung pada beberapa pemangku kepentingan. Yang pertama adalah bagi Kementerian Lembaga Teknis terkait SDM dan Kadin. Pertama, memberikan verifikasi analisis kebutuhan pelatihan mikro, nasional, dan daerah. Yang kedua, pengembangan rencana induk pengembangan atau RIP SKKNI. Yang ketiga, pengembangan desain dan program pembelajaran atau instruksional. Dan yang keempat, pengembangan skema sertifikasi nasional. Kemudian yang kedua, bagi dunia usaha. Ini dapat membantu verifikasi analisa kebutuhan pelatihan mikro atau organisasi. Yang kedua, pengembangan program rekrutmen berbasis kompetensi dan nasional. Yang ketiga, pengembangan paket program OJT, on the job training, dalam rangka upskilling, reskilling, maupun pemagangan. Yang keempat, pengembangan IDP sebagai penerapan karir path tenaga kerja. IDP adalah Individual Development Plan. Yang kelima, pengembangan OJT, dan yang keenam adalah pengembangan Performance Based Pay. Manfaat keempat adalah bagi profesional dan organisasi profesi. Yang pertama adalah dalam pengembangan lisensi atau registrasi profesi, kedua pengembangan IDP sebagai karir path profesional dalam kerangka kualifikasi nasional. Yang ketiga, pengembangan standar okupasi untuk memastikan dan melihara kompetensi profesi, dan yang kelima adalah manfaat bagi PV-PV atau pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi. Ini adalah pengembangan paket pelatihan dan profesi lulusan, kemudian juga dalam rangka pengembangan standar kompetensi lulusan, kemudian desain instruksional sesuai profil lulusan, yang keempat pengembangan perangkat pembelajaran atau toolbox, kemudian yang kelima adalah referensi program magang, dan yang keenam riset pengembangan standar khusus untuk okupasi yang belum ada standarnya. Kemudian manfaat yang keenam bagi LSP. Yang pertama adalah pengembangan skema sertifikasi okupasi nasional, kedua pengembangan perencanaan asesmen, ketiga pengembangan perangkat asesmen, kemudian dan juga bahan harmonisasi quality assurance and recognition of certification system. Ibu Bapak sekalian, peta okupasi green jobs dalam KKN ini masih belum secara spesifik mencakupi semua sektor. Pada tahap awal ini terdiri beberapa area
fungsi, yaitu lintas sektor, dan 5 fokus area fungsi, yakni pertanian, manufaktur, konstruksi, energi terbarukan, dan jasa, khususnya pariwisata. Berikut ini adalah keadaan hingga akhir tahun 2022. Yang pertama, okupasi dalam area fungsi kunci lintas sektor. Ini jumlahnya okupasi 73. Tersedia SKKNI ada 6 okupasi dan SKKI kompetensi internasional ada 2. Jadi yang belum ada SKKNI yaitu ada 65 okupasi. Kemudian yang kedua, okupasi dalam area fungsi kunci pertanian. Jumlah okupasi yang diidentifikasi 11, tersedia SKKNI 5 dan SK Setara Kompetensi Internasional 0. Jadi yang belum ada SKKNI ada 6 okupasi. Kemudian okupasi dalam area fungsi kunci manufaktur. Ini jumlah okupasi ada 15. Tersedia SKKNI 0 juga Standar Kompetensi Internasional masih 0. Jadi masih belum belum ada. Sehingga 15 lah yang belum ada untuk okupasi manufaktur ini. Kemudian okupasi dalam area fungsi kunci konstruksi. Jumlah okupasi ada 12, tersedia 5 dan SK juga 0. Jadi yang belum adalah ada 7 okupasi. Kemudian yang kelima, okupasi dalam area fungsi kunci energi baru terbarukan. Jumlah okupasi ada 71, ini yang terbanyak. Tersedia SKKNI 52, sedangkan secara internasionalnya yang belum ada 19. Kemudian okupasi dalam area fungsi kunci lintas maksud saya adalah jasa pariwisata. Jumlah okupasi ada 9, SKK ini belum ada, SKI juga belum ada. Sehingga yang belum ada 9 seluruhnya. Sehingga PR kita sudah teridentifikasi di sini dengan jelas untuk kita tindak lanjuti. Berikut adalah peta okupasi yang dapat dilihat pada kolom pertama adalah kerangka kualifikasi nasional yang terdiri atas 9 level. Kemudian kolom berikutnya adalah area fungsi kunci, baik lintas sektor maupun sektoral. Sehingga pada sel-sel matriks ini teridentifikasi okupasi green jobs beserta deskripsi berdasarkan acuan Perpres nomor 8 tahun 2012. Di sini terlihat pada level 9 hingga level 7. Berikutnya adalah level 6, terlihat yang diketik dalam warna hijau adalah okupasi-okupasi yang sudah lengkap standar kompetensinya. Ini adalah level 5 dan ini adalah level 4 sampai level 1. Ibu Bapak sekalian, berikut adalah contoh salah satu okupasi beserta deskripsinya. Sebagai contoh adalah Green Productivity Specialist dengan kode GJLS 8001. Di sini teridentifikasi definisi, kemudian ada ruang lingkup okupasi yang berisi dapat kerja pada industri, organisasi, kewirausahaan, dan lainnya. Kemudian ada profil atau employee skill, serta green citizen skill sebagai dan juga persyaratan awal. Ibu Bapak sekalian, selanjutnya adalah bagaimana strategi pengembangan dan penerapan peta okupasi ini. Pertama, ada kolaborasi antara pemangku kepentingan merupakan kunci penciptaan green job, yakni negosiasi, konsultasi, dan pertukaran informasi antar stakeholder adalah inti keberhasilan penciptaan green job yang berkeadilan. Nah, pemangku kepentingan ini adalah yang pertama pemerintah dan institusi nasional, yakni kementerian, badan otoritas, pemerintah daerah, lembaga pendidikan pelatihan, dan lain-lain. Dalam hal merancang kebijakan pro hijau pada pasar tenaga kerja, menciptakan enabling condition untuk memudahkan transisi green jobs, mengadakan program skilling, reskilling, dan upskilling. Yang kedua adalah mitra sosial dan dunia kerja, yakni serikat buruh, asosiasi pengusaha, layanan pengembang bisnis,
institusi finansial, koperasi, dan lain-lain dalam hal memfasilitasi penciptaan lapangan kerja hijau, berpartisipasi dalam dialog inklusif dan kegiatan knowledge sharing, upaya meningkatkan best practice pekerjaan hijau. Yang ketiga adalah masyarakat, yakni institusi akademik, LSM, organisasi konsumen, media, dan lain dalam hal meningkatkan awareness di kalangan masyarakat tentang dampak perubahan iklim untuk ketenagakerjaan. Yang kedua, menumbuhkan pola pikir dan nilai di masyarakat akan pentingnya berkelanjutan. Selanjutnya adalah strategi untuk mempromosikan penerapan peta okupasi Green Job. Sesuai dengan ASEAN Guiding Principle for Quality Assurance and Recognition of Competency Certificate System, yakni untuk menjamin quality assurance dan rekognisi dalam sertifikasi dituntut memastikan tersedianya 5 standar, yakni standar atau peta okupasi, standar kompetensi, standar atau skema sertifikasi, standar instrumen assessment, dan standar pendidikan atau desain instruksional. Maka strategi penerapan peta ini adalah kita yang pertama sudah memulai dengan standar yang pertama, yakni peta okupasi. Yang kedua, pengembangan skema SKK ini, untuk yang belum tentu saja, pengembangan skema nasional, kemudian pengembangan instrumen assessment, dan pengembangan desain instruksional, pemetaan hasil, outcome pelatihan, pengembangan instrumen assessment, pengembangan strategi dan pengembangan modulnya. Sehingga selanjutnya adalah pelaksanaan PVPV atau pelatihan dan pendidikan vokasi, dan juga sertifikasi, serta pengembangan rekrutmen berbasis kompetensi. Baik Ibu Bapak sekalian, berikut adalah infografis peta okupasi Green Job dalam kerangka kualifikasi nasional yang disiapkan oleh Bappenas untuk bisa untuk pegangan untuk kita di dalam promosi peta okupasi ini. Baik Ibu Bapak sekalian, kita telah menginternalisasi diri kita untuk memahami peta okupasi nasional Green Jobs dalam kerangka kualifikasi sebagai bekal untuk melakukan promosi peta okupasi Green Job. Selanjutnya akan kita bahas langkah demi langkah bagaimana mempromosikan peta okupasi Green Job dalam kerangka kualifikasi nasional. Silahkan melanjutkan pada video 2 promosi peta okupasi Green Job. Terima kasih.